ya. Jadi nggak perlu khawatir. Artinya gini, Allah memang akan menskenariokan atau ada satu skenario di mana uh, umat akhir zaman itu nanti akan melakukan peperangan melawan Ya'juj Ma'juj. Tapi itu nanti, ya. Karena ada peperangan-peperangan lain sebelum Ya'juj Ma'juj. Ya, sebelum perang Malhamah Kubro. Jadi Ya'juj Ma'juj itu perang dengan Ya'juj Ma'juj itu adalah perang Armageddon atau Malhamah Kubro. Kalau perang-perang yang nanti sebelum itu terjadi melawan pasukan Dajjal itu bukan Armageddon. Karena itu perang antara kebaikan dan keburukan, antara yang hitam dan yang putih. Gitu. Nah, itu dulu Kang Surya. Oke. Jadi bahwasannya kalau Ya'juj Ma'juj ini adalah golongan orang-orang yang munafik itu ya. Iya, munafik dan musyrik. Musyrik itu apa sih? Musyrik itu apa? Kan pada saat saya jelaskan waktu itu ada pas ada ilmu waktu atau ilmu apa yang saya sedikit jelaskan tentang ilmu yang saya dibuka sedikit oleh ruhnya beliau Al-Mahdi, dijelaskan begini gitu kan. Cuman segitu doang sih saya dikasih tahu, nanti ilmu waktu itu seperti ini gitu. Tapi nggak detail karena bahaya kata beliau kan. Jadi pada saat itu kan saya menjelaskan tuh, saya mendapatkan berita bahwa kategori dari orang-orang yang masuk menjadi pasukannya pasukan Dajjal atau Ya'juj Ma'juj ya. Itu kategorinya adalah orang-orang munafik dan musyrik. Kalau munafik jelas kita tahu makna hakikatnya ya, adalah orang-orang yang meniadakan Tuhan padahal dia beragama tapi meniadakan Tuhan gitu. Artinya kita tidak pernah, ini contoh kecil ya, ada satu peristiwa, misalkan saya melihat satu peristiwa terjadi satu bencana alam misalkan. Nah, karena kita terlalu disetting mindset kita oleh sains dan teknologi, maka mindset kita itu disetting bahwa kejadian peristiwa alam, misalkan bencana alam, gempa atau apapun itu, ini terjadi karena lempengan ini begini kan gitu ya. Lempengan bumi geser. Ya, itu secara ilmiah, secara logika. Tetapi pada hakikatnya kita lupa di situ bahwasanya yang membuat semua itu adalah Tuhan. Yang mengatur itu semua adalah Tuhan. Ya, kita umat beragama. Contoh nih aplikasi BMKG, kita lihat kita ada gempa, wah kita cek, wah ada gempa di sini. Percayanya itu dari situ. Tapi bukan percaya sama hakikat siapa yang yang membuatnya ini terjadi. Itu kan dari Allah kan. Nah, itu kalau kita lupa, mindsetnya kita memang mindset kita memang yang nama itu dicekokin seperti itu kan. Jadi ya, itu pikiran logika, cuma kita selama ini memang seakan-akan mentiadakan Tuhan. Itu benar sekali yang Kang Jo itu ucapan saya sangat setuju itu. Jadi kayak gempa, oh ini lempengan ini, padahal semua itu kan karena kehendak Allah gitu kan. Ya. Lanjut Kang. Ya, jadi ya, jadi disitulah kadang-kadang kalau kita sampaikan gitu ya, inilah fungsi dari tujuan dari spiritualis kan, memurnikan itu semua. Nah, kenapa saya bilang itu sama saja meniadakan Tuhan? Karena kita lupa bahwa Allah itu sedang menunjukkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Ini loh tanda-tanda kebesaran saya, kata Allah. Ya kan? Pasukan Allah itu jelas. Seperti gempa bumi, terus air hujan, ya kan? Banjir, ya mohon maaf ya itu. Terus itu pasukan Allah. Allah nggak istilahnya nggak repot untuk membuat satu peristiwa alam. Ya, meskipun dalam kondisi saat ini, dalam periode ini, Imam Mahdi itu
Sejatinya tuh sudah ada, sejatinya itu. Zohirnya pun sudah ada. Cuman kan kita belum dipertemukan gitu. Saya baru berkenalan dengan ruhnya. Baru ngobrol. Itu pun ya Allah subhanahu wa ta'ala, Kang. Mohon maaf, sebenarnya saya berat saya ngomong kayak gini. Karena ini bukan main-main loh, Kang. Ketemu sama dengan ruh sucinya Imam Mahdi itu bukan main-main. Karena ini saya jelaskan dulu. Ruh sucinya Imam Mahdi itu kan Nur Ahmad ya. Iya kan? Nur Ahmad itu siapa? Nur Ahmad itu ya cahayanya Rasulullah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau pun Nur Ahmad, artinya apa? Ya sejatinya yang saya berkomunikasi itu ya baginda Nabi itu sendiri. Nur Ahmad, gitu loh. Nah, jadi saya berkomunikasi di situ. Ya wallahu alam, ya mungkin ya inilah yang saya sampaikan. Allah memberikan memperjalankan orang-orang yang Allah kehendaki. Ya di sini banyak sekali. Saudara-saudara kita di Padepokan Lokajaya banyak sekali yang diperjalankan. Ada Pak D, Kakang Prabu tuh. Itu luar biasa perjalanannya deh. Ya. Terus yang lain-lain. Ya, jadi banyak sekali yang diperjalankan. Itu untuk apa? Untuk menyampaikan menyampaikan pesan, menyampaikan berita. Kalau bicara sebelum ada Nabi, ya mungkin dulu Nabi. Setelah sepeninggalnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin itu harusnya tugasnya Nabi. Nah, lalu kemudian kembali ke makna dari siapa itu Ya'juj Ma'juj ya kan. Nih, handphone saya lama-lama kok miring ya, bentar. Oke. Jadi Ya'juj Ma'juj itu adalah kan ada jiwa Allah, sebentar. Ada ruh, ada jiwa. Nah, sebentar. Ini saya mengatakan ini juga dapat isyarat, dapat apa namanya itu, berita itu dari Imam Mahdi. Ruh dan jiwa itu beda. Jiwa itu ya rasa, roso gitu. Ya, ruh ya ruh gitu. Ruh itu ya nur, istilahnya itu dari Nur Muhammadnya lah ya. Nah, itu nur, nah, itu ruh. Tapi yang namanya jiwa itu berbeda. Itu rasa. Nah, orang yang rasa kemanusiaannya ya sudah dirasuki oleh makhluk-makhluk astral yang jahat ya, golongan hitam. Kan astral itu. Ya, yang kemudian mereka itu mengganggu atau merusak umat manusia. Ya, itulah arwah-arwah dari si Ya'juj Ma'juj itu masuk ke orang-orang. Nah, makanya kita bisa jadi, ya mohon maaf kan, ya bisa jadi sekeliling kita juga ada Ya'juj Ma'juj. Makanya kan ya ini tugas yang saya emban ini, yang saya ditugaskan untuk memberikan. Kalau saya pribadinya, saya bukan siapa-siapa, artinya bukan manusia yang istimewa, enggak. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, bukan ulama, bukan. Tapi tugas yang saya emban ini kok berat sebetulnya. Yang tadi saya sampaikan, bahwa saya ditugaskan untuk menyampaikan agar umat manusia itu senantiasa eling dan waspada gitu, seperti yang disampaikan oleh Yang Semar. Untuk apa? Salah satunya ini, untuk kita supaya tidak masuk ke jaring atau menjadi bagian dari Ya'juj Ma'juj itu sendiri. Karena anak Adam nih, manusia yang waduh, nah kenapa tuh? Nah, saya ulang, umat manusia yang istilahnya itu diganggu atau yang hatinya penuh dengan kedengkian, ya, iri dengki, ya, itu akan terhasut dan akan masuk di dalamnya. Itu adalah ruh-ruh atau arwah-arwahnya Ya'juj Ma'juj. Nah, manusianya tadi mungkin bisa jadi sebelumnya adalah manusianya itu orang baik, ya kan, sholat kan, jangan salah. Ya'juj Ma'juj itu nggak pandang agama siapa. Ada yang dari orang Islam sendiri, ada yang dari orang
non Islam gitu. Jadi mereka akan masuk ke dalamnya, yang mana siapa yang hatinya penuh dengan kedengkian yang paling utama, karena kan kedengkian itu adalah penyakit hati pertama yang menyebabkan anak Adam itu masuk neraka. Siapa? Ya pada peristiwa Qabil dan Habil itu kan karena iri dan dengki. Ini iri dengki itu menjadi faktor utama ya untuk Ya'juj Ma'juj atau dalam hal ini iblis ya, untuk mencari umatnya. Jadi mereka mencari umatnya yang akan menjadi pengikutnya dia. Ya parameternya adalah orang-orang yang punya iri dan dengki itu. Nah makanya buat saudara semua, ini saya untuk pribadi saya sendiri, saya juga manusia biasa, kadang-kadang saya lupa, kadang-kadang saya suka luput, ya saya tak luput dari dosa lah. Karena saya manusia biasa. Jadi terkadang saya juga mungkin tergelincir ya dalam hal pemikiran atau apa gitu. Nah, saya juga khawatir. Nah ini makanya saya jadikan sebagai pengingat buat saya supaya saya tidak memiliki iri dengki. Gitu. Nah saya khawatir nanti saya menjadi bagian dari pengikut Ya'juj dan Ma'juj juga kan, gitu. Atau jadi Ya'juj Ma'juj gitu. Nah ini untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan untuk semua juga bermanfaat seperti itu. Jadi ya ini sifatnya adalah saling mengingatkan. Karena memang hari sudah senja kawan. Hari sudah senja. Kita mau cari apa lagi? Kita mau cari dunia apa lagi? Sementara hari sudah senja. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya, siapa Ya'juj Ma'juj? Yaitu adalah manusia-manusia seperti kita yang memiliki agama sama dengan kita, yang memiliki agama maupun yang tidak memiliki agama tentunya. Ya, jadi kita perlu hati-hati dan waspada, jangan sampai nanti ternyata kitalah bagian dari itu, ya, karena kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang munafik ketika kita memiliki iri dan dengki, ya, hasud, ya kan? Itu orang munafik. Kenapa dia seperti itu? Menghasut. Kenapa dia dengki? Karena dia sulit menerima kebenaran dari orang lain. Nah, ini hati-hati. Ketika kita sulit menerima kebenaran dari orang lain, bukankah itu yang dinamakan sebagai orang-orang munafik? Ya, yang menyatakan, menganggap dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling sakti, dirinya lah yang paling harus dianggap sebagai seorang yang paling hebat. Gitu. Nah ini kan konyol. Nah ini jangan sampai kita menjadi seperti itu. Karena dari iri dengki itu banyak sekali nanti bisa jadi munafik. Nah setelah munafik mungkin dia akan bersekutu dengan jin. Ya, bersekutu dengan jin, maka dia akan menjadi seorang musyrik. Sudah munafik, musyrik pula. Nah itulah saya bilang ya, bahwa Ya'juj Ma'juj itu sudah bekerja. Sekarang mereka sedang mencari yang akan membuat manusia itu ragu akan kehadiran Imam Mahdi. Nah, mereka nggak akan selesai. Mar, sebentar. Maaf, itu sambil ini dong, Mar. Dirapiin, soalnya nih goyang-goyang terus, saya jadi nggak konsen ngomong. Monggo Kang di ini dulu Kang, saya sambil saya benerin ininya nih, goyang-goyang. Baik. Ya, itu bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini berarti dari kalangan manusia ya. Bisa juga dari kalangan manusia atau makhluk? Manusia yang dikendalikan oleh roh-roh jahat, udah gitu aja. Ya kan? Manusia yang dikendalikan oleh roh-roh kegelapan. Roh-roh kegelapan itu ya tidak jauh dari jin. Makanya jangan bersekutu dengan jin. Makanya jangan menjadi dukun. Gitu. Spiritualis itu bukanlah dukun. Bukan orang-orang yang bersekutu dengan jin atau apa, bukan. Tetapi yang ya intinya mengademkan